Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan bro dan sis semuanya. Untuk kali ini, Sarmin akan membahas lagi tentang kesehatan yang lebih fokus ke yang namanya pikiran ya. Getting started with mindfulness. Mulailah diri kita dengan kesadaran yang penuh, atau mulailah hari kita dengan kesadaran yang penuh. Nah, sebenarnya kita coba simak ya, apa itu mindfulness? Apakah itu yang dimaksud dengan mindfulness ya? Mindfulness adalah kondisi kesadaran penuh yang muncul melalui pemusatan perhatian atau kita singkat dengan fokus dengan bertujuan pada kondisi saat ini. Mindfulness didapatkan melalui memusatkan perhatian kita pada momen saat ini sambil perlahan menyadari dan menerima pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh yang muncul. Itulah disebut dengan mindfulness. Apa sih manfaat dari mindfulness? Yaitu pertama bisa mengurangi stres dan kecemasan, kedua bisa meningkatkan memori kita, ketiga membantu lebih fokus, keempat mengurangi reaktivitas emosi, kelima meningkatkan kualitas hubungan, dan lain-lain. Nah, ada berapa teknik sih yang bisa kita gunakan untuk mindfulness? Pada dasarnya ada 3 ya, grounding technique, mindful habit, dan structures mindful technique. Masing-masing dibagi lagi menjadi beberapa sub bagian. Kita coba kupas satu persatu. Yang pertama, teknik mindfulness dengan grounding technique. Itu yang bisa kita bagi menjadi mental grounding. Yang pertama, kita bisa mendeskripsikan sensasi menggunakan panca indera dengan formula atau pola 5, 4, 3, 2, 1. Yang kita lebih banyak kita coba merasakan dulu ya, melihat apa yang kita lihat ya. Kemudian kita coba merasakan apa yang bisa kita rasakan, kemudian kita coba mendengar apa yang kita bisa dengar, dan mencium atau membaui apa yang bisa kita baui, kemudian merasakan apa yang bisa kita rasakan. Jadi dengan pola 5, 4, 3, 2, 1. Lihat, rasa, dengar, membaui, dan merasakan. Mencicipi ya. Kemudian kedua adalah kita menghitung 1-10 dengan sangat perlahan. Itu supaya bisa kita meningkatkan emosi, meningkatkan fokus kita dan meredakan emosi kita. Dia ucapkanlah atau tuliskanlah aktivitas yang dilakukan dengan detail dan menulis jurnal ataupun mewarnai. Kemudian dengan physical grounding, itu menggunakan teknik napas apapun. Alirkan air dingin atau hangat ke tangan atau tubuh. Bawa satu benda yang membuat kamu lebih present atau lebih nyaman. Dan lakukanlah butterfly hug ya. Kita boleh memeluk diri kita sendiri dengan butterfly hug. Soothing. Carilah quote atau kalimat yang menenangkan. Pikirkan tempat atau situasi yang menenangkan. Sampaikan kalimat yang membuat tenang. Contohnya, oke, aku bisa, atau ini pasti berlaku kok. Jadi hidup bukanlah kompetisi. Hiduplah dengan kecepatanmu sendiri. Jangan kita membandingkan dengan orang lain, tapi kita membayangkan dengan apa yang kita bisa. Itu lebih cocok. Kemudian teknik mindfulness, mindful habit, yaitu dengan kebiasaan. Yaitu kebiasaan pada makanan ya. Sadari apa yang ada di dalam piringmu. Bahan makanan apa saja yang terkandung. Suhu makanan, tekstur makanan, dan rasa makanan. Ya, kadang-kadang kita di zaman edan ini ya, kita sering makan sambil bermain handphone atau gadget. Kita tidak tahu apa yang kita sudah makan. Itu adalah habit yang tidak baik. Jadi kita harus tahu apa yang kita makan dan apa rasanya. Kemudian mindful walking ya, sediakan waktu untuk berjalan. Sadari apa yang ada di sekitarmu ketika berjalan. Gunakanlah 5 indera kita. Sadari kaki mana yang melangkah dan sadari napas kita. Oke. Jadi kebiasaan yang kecil-kecil perlu kita perhatikan. Kemudian structure mindful technique, yaitu dengan body scan ya. Kita bisa men-scan body kita supaya kita tahu bagian-bagian tubuh kita mana yang terdapat kekurangan ataupun kelebihan. Dan juga self compassion ya, kita harus
menyamakan diri kita sendiri ya, membandingkan diri kita sendiri sebagai kompas pada diri kita sendiri. Itu mindfulness, lebih penuh perhatian atau penuh kesadaran. Jadi sadari pikiran, perasaan, sensasi tubuh. Contohnya, aku sedang merasa kesulitan, aku sedang sedih. Ini memang sulit, jadi kita bisa memberikan masukan-masukan untuk kita. Kemudian common humanity, kebiasaan pada orang-orang umumnya. Sadari bahwa setiap manusia memiliki penderitaan. Jadi kita jangan terlalu stres kalau kita mempunyai rasa sedih. Jadi kita boleh mengambil quote, sedih itu bagian dari hidup kok. Hidup ada saatnya naik dan turun. Dan self kindness, ya, kita juga harus menyayangi diri kita sendiri. Daripada menolak atau melawan hal yang memang menyakitkan, bersikap baiklah pada diri. Contohnya, maaf ya, kamu harus melalui ini. Aku maafkan diriku. Aku di sini untuk kamu. Jadi bisa ya kita coba menyayangi diri kita sendiri. Dan mindful eating ya. Kalau orang yang bisa menyadari tentang makan, jadi bisa mendengarkan sinyal dari tubuh berhenti sebelum kenyang. Kalau orang yang tidak menyadari tentang apa yang dimakan, itu bisa makan sampai perut penuh, tidak mendengarkan sinyal dari tubuh. Dan kalau orang yang tidak menyadari makan juga makan karena merasakan emosi tertentu. Orang yang marah, sedih, bosan, multitasking saat makan. Seperti yang tadi saya katakan, pada saat makan kita bisa sambil mendengarkan handphone ataupun sambil memainkan tablet ataupun bisa sambil nonton TV ataupun yang lain-lain. Kemudian juga memperhatikan rasa makanan. Sedangkan mindful eating itu makan karena mendengarkan kebutuhan tubuh. Jadi kita makan itu hanya untuk kita tubuh membutuhkan. Be in the moment saat makan. Menggunakan 5 indera untuk merasakan makanan. Memperhatikan nutrisi dari makanan, dari mana makanan berasal. Itulah contoh yang baik untuk mindful eating. Jadi kita ambil oleh quote ini ya. Mindfulness won't change the facts of what is happening in the world, but it can change how you cope with the uncertainty, and that can make all the difference. Jadi mindfulness tidak akan mengubah fakta tentang apa yang sedang terjadi di dunia ini, tetapi dapat mengubah cara Purnasis mengatasi ketidakpastian, dan itu dapat membuat semua perbedaan. Jadi kita tidak bisa mengubah fakta yang terjadi di dunia ini, tapi kita bisa mengubah cara mindset kita supaya bisa membuat suatu perbedaan. Jadi semua itu perlu ada sebuah namanya suplementasi, membantu penuhi kebutuhan gizi yang kurang dari makanan sehari-hari untuk mengoptimalkan fungsi tubuh. Jadi perkuatlah fondasi tubuh kita, karena pada saat ini kita adalah banyak kendala di mindful eating. Kita makan hanya untuk kenyang tanpa kita merasakan apa yang kita makan dan rasa yang kita makan. Jadi perlulah namanya suplementasi. Yang pertama, kita bisa mengkonsumsi Nutrilite High Protein Powder. Itu sumber vitamin, sumber makanan, sumber suplemen yang bisa untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak, dan juga bisa untuk menjadi kita tahan lapar atau kenyang lebih lama. Untuk tinggi protein ya, satu sajian 13-17 gram per proteinnya. Nah, anjuran konsumsinya 2 kali 2 scoop per hari. Jadi kandungan dari high protein powder ini adalah 9 asam amino esensial. Seperti kita ketahui, asam amino esensial tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi oleh asupan makanan. Dan ini high protein powder ini terbuat dari kombinasi yang unik, yaitu dari kacang kedelai, kacang polong, dan gandum, yang menghasilkan produk dengan skor PDCAAS sama dengan 1, nilai maksimal. Itu maksudnya adalah apa yang kita makan bisa semua dicerna dan diserap oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah Nutrilite Double H, 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat tumbuhan. Dalam satu set Double H ini kita sudah mendapatkan 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat tumbuhan. Terbuat dari phytoprotect yang telah terpatenkan. Itu ada kombinasi dari rosemary, turmeric, dan Sporojaponica. Jadi fungsinya bisa mempertahankan antioksidan secara reaktif dan proaktif, yang bersifat untuk melindungi tubuh dari stres oksidatif dengan memerangi kelebihan radikal bebas.
Dan yang paling penting, dalam double S ini terdapat 5 spektrum warna yang bisa menjaga keseimbangan warna fitonutrisi. Tambahan terbaru dari adalah warna ungu. Kemudian tabletnya mudah ditelan. Ada rasa peppermintnya, jadi nyaman di lambung. Anjurannya 1 hari 2 set. 12 vitamin, 10 mineral, 22 konsentrat tumbuhan. Kemudian ketiga, Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks. Ya, kompleks berarti semua itu telah ada dalam salmon omega 3 ini dengan kandungan 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Berasal dari 4 macam ikan. Ya, ada salmon, anchovies atau ikan teri ya, makaler, sarden yang kaya asam lemak omega 3 dan dikembangbiakkan dengan ramah lingkungan. Ikan-ikan laut ini berasal dari dalam laut Norwegia. Jadi laut dingin ini, minyak dari ikan memiliki lebih banyak lemak tak jenuh yang baik bagi kesehatan. Juga dalam Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks ini mengandung vitamin E sebagai antioksidan untuk menjaga kualitas minyak ikan ini tidak mudah teroksidasi, dan vitamin E juga baik untuk melawan radikal bebas dalam tubuh kita. Jadi dalam satu kapsul salmon omega 3 ini terdiri dari kandungan 60% ikan salmon dan 40% dari anchovies atau ikan teri, makarel, dan sarden. Ini kita boleh lihat cara produksi dari 9 tahap Nutrilite Salmon Omega 3 kompleks. Yaitu pertama, memilih tanaman. Di ikan-ikan ini juga dipilihkan tanaman tertentu supaya bisa menghasilkan banyak EPA dan DHA. Ya, dan juga menghasilkan asam lemak omega 3 ya. Jadi kemudian menyeleksi benih-benihnya. Tidak sembarang ikan yang diambil, tapi menyeleksi pada ikan teri, makarel, dan ikan sarden. Memilih lahan, jadi ikan ini diternak di arus laut dari Antartika ya. Jadi supaya terbebas dari kontaminasi. Dia menanam ya, juga memanfaatkan berbagai sumber ikan terbaik dari alam dan menggabungkan dengan ilmu omega 3 terbaru. Memanen ikan teri, sarden, makarel, ikan teri dan anchovies ya, dipancing dengan mata kail jenis tertentu yang bisa tenggelam dan sangat dalam, sehingga kecil kemungkinannya bisa menangkap spesies ikan yang lain. Jadi sudah ada spesifiknya. Mengekstrasi, jadi setelah ikan ini diambil ya, dipanen, kemudian diekstrasi minyaknya dengan standarisasi internasional Organisasi Kesehatan Dunia. Kemudian mengolah dalam waktu 72 jam sejak minyak ini diproduksi, dibuatlah soft gel untuk mempertahankan konsentrasi omega 3 yang paling bermanfaat. Jadi pabrik Nutrilite sama omega 3 ada di Michigan atau Amerika Serikat. Jadi bisa memproduksi hingga 1,3 miliar soft gel per tahunnya. Dan juga dikemas ya, semua secara dokumentasi. Barulah sampai ke tangan produsen semuanya. Ya, jadi dengan sampai ke tangan konsumen. Kemudian kita boleh tambahkan namanya Nutrilite Eye Defense, yaitu untuk memberikan perlindungan ekstra pada tubuh bro dan sis. Dalam Nutrilite Eye Defense ini mengandung kandungan zinc 10 mg, itu bisa untuk menutrisi penting menjaga sistem imun. Juga ada selenium 25 mikrogram dan koper 0,2 mg, adalah antioksidan penting untuk sistem imun tubuh dan mendukung pembentukan sel imun. Juga ada holy basil 200 mg yang bisa membantu mendukung sistem imun tubuh yang sehat dan mencegah stres oksidatif. Dan juga tambahan citrus bioflavonoid 50 mg menyediakan fitonutrisi pendukung kesehatan tubuh. Jadi Nutrilite Eye Defense ini mempunyai keunggulan, yaitu bisa dimakan oleh orang yang vegetarian dan nyaman di lambung. Bahan bakunya terpercaya karena ditanam semua di ladang pertanian bersertifikat Nutrisert. Disarankan untuk 2 kali sehari 1 tablet setelah makan. Oke, demikianlah kita memulai hari kita dengan penuh kesadaran dan penuh perhatian, penuh keyakinan, supaya kita bisa membuat tubuh kita lebih sehat dan lebih kuat bersama Nutrilite. Oke.
Oke, demikianlah info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.